Oke, baik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Pak Dery dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Tarumanegara. Oke. Kerajaan ini bukanlah kerajaan yang asing mungkin ya di telinga kita, karena mungkin kalian dari sejak SMP ataupun dari sejak SD bahkan kalian pasti pernah mendengar nama kata atau nama Kerajaan Tarumanegara. Nah, tapi jauh dari sebelum itu pasti kalian juga pernah nih lihat sungai ini gitu ya. Sungai apa sih ini? Nah, ini adalah salah satu sungai yang ada di wilayah Jawa Barat. Ya, namanya Sungai Citarum. Nah, sungai ini konon, bahkan bukan konon lagi ya, tapi kalau kita lihat dari segi akar katanya, sungai ini ternyata memiliki hubungan dengan Kerajaan Tarumanegara. Kalau dilihat kita Citarum, Tarum kalau tambahin huruf A jadi Taruma. Nanti kita akan lihat nih ada hubungannya nggak sih sebenarnya antara Sungai Citarum dengan Kerajaan Tarumanegara. Nah, dari segi bahasa Sanskerta, ternyata Kerajaan Tarumanegara ini terdiri dari dua kata, yaitu kata Taruma dan juga kata negara. Kata Taruma di dalam bahasa Sanskerta memiliki arti warna nila, warna yang seperti ini nih. Katanya dulu berdasarkan legenda, kerajaan ini dialiri oleh sebuah sungai yang berwarna nila gitu ya. Nah, kata negara sendiri itu adalah kerajaan ataupun negeri. Jadi secara garis besar sebenarnya Kerajaan Tarumanegara itu artinya adalah sebuah kerajaan atau sebuah negeri di mana mengalir sebuah sungai berwarna nila gitu ya. Jadi sebenarnya ada hubungannya antara Citarum dan Tarumanegara. Bahkan nanti kita akan ketahui lagi bahwa pada saat keruntuhan Kerajaan Tarumanegara itu dibagi dua, jadi Kerajaan Sunda dan juga Kerajaan Galuh. Nah, perbatasannya itu nanti ada di Sungai Citarum. Jadi Sungai Citarum itu adalah salah satu sungai yang penting dalam sejarah Kerajaan Tarumanegara. Oke. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan kedua tertua di Indonesia ya. Setelah kita bahas Kerajaan Kutai itu abad ke-4, Kerajaan Tarumanegara itu ada di abad ke-5. Letaknya ada di wilayah provinsi kita nih, di wilayah Jawa Barat. Bahkan bukan cuma di wilayah Jawa Barat saja, tapi ada di wilayah DKI Jakarta dan juga di wilayah Banten. Dari segi lokasi, kerajaan ini sangat dekat dengan kita karena memang ada di wilayah barat di wilayah barat Pulau Jawa. Oke. Nah, kenapa kita tahu ada di Jawa Barat? Oke, ini gambaran mengenai wilayah kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara. Jadi Kerajaan Tarumanegara atau bahkan secara umum kerajaan Hindu-Buddha di zaman dulu, ini wilayah kerajaannya dibagi dua. Ini ada yang warnanya lebih pekat nih, yang ini. Ini adalah wilayah-wilayah yang dianggap sebagai wilayah inti atau wilayah yang secara langsung memang diperintah oleh Raja Tarumanegara gitu ya. Jadi mereka memang benar-benar wilayahnya. Ini ibu kotanya Sundapura. Letaknya sekarang ada di wilayah DKI Jakarta. Nah, ada juga wilayah yang warnanya lebih cerah nih ya, yang ini. Ini adalah daerah pengaruh dari Kerajaan Tarumanegara atau dulu dikenal sebagai wilayah vasal. Wilayah vasal adalah wilayah-wilayah bawahan yang dia masih tetap punya raja masing-masing, namun rajanya tersebut itu tunduk kepada Sriwijaya kepada Tarumanegara. Karena mereka bisa saja ditaklukkan ataupun mereka ingin meminta perlindungan dari Raja Tarumanegara gitu ya. Dan biasanya mereka disuruh memberikan upeti. Upeti itu seperti hadiah gitu ya kepada raja itu setiap tahun, baik berupa emas, berupa hasil bumi dan lain-lain gitu ya. Jadi ada dua wilayah, ada wilayah inti yang ditandai warna yang lebih pekat, ada yang warna lebih cerah itu adalah vasal atau wilayah bawahan gitu ya. Nah, sumber sejarah mengenai Kerajaan Tarumanegara ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ada prasasti, ada kitab, dan juga ada berita asing. Nah, minggu lalu sebenarnya kita udah sempat bahas mengenai prasasti, tapi di video ini saya akan bahas lagi tapi secara sekilas ya, supaya tidak membuang waktu terlalu banyak. Oke, kita akan mulai saja langsung. Nah, ini yang diwarnai gelap ini
Ini adalah wilayah yang dianggap sebagai wilayah inti dari kerajaan Tarumanegara. Nah, pertanyaannya kenapa sih wilayah inti Tarumanegara bisa kita ketahui? Nah, wilayah inti kerajaan Tarumanegara bisa kita ketahui karena di wilayah-wilayah itulah kita menemukan bukti-bukti terkuat yang berupa prasasti dan menyatakan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Tarumanegara. Nah, ini adalah lokasi-lokasi tempat ditemukannya prasasti-prasasti yang berhubungan dengan kerajaan Tarumanegara. Kita akan mulai aja ya, karena minggu lalu sebenarnya kita udah sempat bahas. Nah, yang pertama ini ada prasasti pertama, yaitu namanya Prasasti Tugu yang ditemukan di wilayah Cilincing. Di wilayah Jakarta Utara ya, di sekitar aliran Sungai Ciliwung. Nah, seperti yang kita ketahui bersama minggu lalu bahwa prasasti ini adalah prasasti yang menceritakan sebenarnya sebagian besarnya itu adalah tentang peristiwa penggalian sungai. Kalian boleh baca sendiri ya nanti isi prasastinya. Minggu lalu kita juga sebenarnya sudah sempat analisa. Ada 2 sungai yang digali karena kenapa? Katanya buat mengalirkan air ke laut. Dan yang perlu kita pahami adalah wilayah sekitaran Tarumanegara atau Jakarta dan Bekasi sekarang itu adalah wilayah-wilayah yang sangat rawan akan banjir. Makanya sejak zamannya Tarumanegara sudah ada yang namanya penggalian sungai. Jadi udah mulai kepikiran nih gimana caranya menanggulangi banjir. Ada 2 sungai yang diceritain, ada Candrabaga yang menjadi cikal bakal dari Kali Bekasi, dan juga ada Gomati yang menjadi cikal bakal dari Sungai Ciliwung. Nah, di sini juga disebutkan ada nama seorang raja namanya Purnawarman. Kita menemukan nama pertama di sini. Terus kita juga tahu karakternya dia adalah raja yang berkilauan, pandai dan kebijaksanaan gitu kan. Dan dia adalah panji bagi sekalian raja. Panji sekalian raja itu artinya dia menjadi panutan dari raja-raja lain. Ingat, Tarumanegara bukan hanya berkuasa di kerajaannya, tetapi dia berkuasa juga di wilayah vasal atau wilayah yang tunduk kepada kekuasaan Raja Tarumanegara. Dan di sini juga kita menemukan bahwa di sini ada penggunaan kalender Saka, ada bulan Palguna dan juga ada bulan Chaitra. Dan di sini juga kita tahu sungai yang digali itu 6.122 tumbak atau sekitar 11,5 km. Dan kita juga di sini di prasasti ini bisa tahu bahwa kerajaan ini adalah kerajaan yang menganut agama Hindu, karena di sini ada tokoh golongan yang bernama Brahmana yang merupakan ciri khas dari agama Hindu. Di sini juga ada sedekah 1.000 ekor sapi setelah acara penggalian tersebut, peresmian sungai tersebut, yang menandakan bahwa 1.000 ekor sapi ini kan susah ya kalau dikumpulin dengan cepat. Artinya di sini mereka sudah punya peternakan ataupun sistem perekonomian yang cukup bagus gitu ya. Itu dari prasasti yang pertama. Tapi di prasasti pertama ini kita belum menemukan nama dari kerajaan dan juga tahun berapa sebenarnya kerajaan ini ada gitu ya. Next ya. Nah, ada yang namanya prasasti Cidanghiang. Ini ada di wilayah Banten. Nah, prasasti ini sebenarnya isinya tidak terlalu panjang. Isinya hanya tentang inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sungguh-sungguh dari Raja yang mulia, Raja Purnawarman, yang menjadi panji sekalian raja. Jadi ini hanya penegasan gitu ya, tentang seorang tokoh bernama Purnawarman yang katanya jadi panji sekalian raja. Jadi bukan cuma di prasasti Tugu aja. Di sana dituliskan Raja Purnawarman itu panji sekalian raja, tapi ada lagi di prasasti Cidanghiang. Ini memperlihatkan gitu ya bahwa memang sosok Purnawarman ini adalah sosok yang berwibawa, sangat dihormati dan ditakuti gitu ya. Next ya. Ada prasasti kebun kopi ditemukan di Bogor. Nanti sisanya yang kesana-kesananya semuanya ditemukan di Bogor ya. Prasasti ini juga tidak terlalu panjang isinya, hanya sebaris ini dan juga cuma ada simbol dari telapak kaki gajah. Nah, isinya itu adalah di sini tampak sepasang tapak kaki yang seperti Airawata yang agung dalam dan kejayaan. Ini kan yang titik-titik ini karena isinya tidak bisa dibaca ya. Jadi para sejarawan memutuskan ya udahlah kita nggak bisa menemukan kata yang tepat untuk mewakili kalimat yang tidak bisa dibaca tersebut. Nah, di sini poin utamanya ada di kata Airawata. Nah, Airawata itu adalah seekor gajah yang merupakan wahana dari salah satu dewa Trimurti yaitu Dewa Wisnu. Namanya adalah Airawata gitu ya. Nah, seperti kita ketahui di dalam Dewa Trimurti itu ada 3 kan.
ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa. Nah, masing-masing dewa tersebut itu memiliki wahana atau tunggangannya masing-masing. Dewa Brahma memiliki tunggangan itulah Angsa. Dewa Wisnu itu tunggangannya adalah Garuda dan juga Airawata. Dan Dewa Siwa itu tunggangannya adalah Lembu Nandi atau seekor sapi jantan gitu ya. Jadi nanti biasanya kalau kita menemukan patung Dewa Brahma pasti ada Angsa, kalau Dewa Wisnu pasti ada Garuda, ataupun ada Airawata. Kalau Dewa Siwa pasti ada seekor sapi jantan gitu ya. Itu secara singkat tentang prasasti kebun kopi. Jadi poin utamanya adalah penemuan nama Airawata yang berhubungan dengan Dewa Wisnu. Maka kemungkinan besar aliran agamanya yang ada di sini adalah Hindu Wisnu gitu ya. Nah, prasasti Pasir Jambu juga adanya di Bogor juga. Isinya adalah tentang gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya. Yang termasyhur Sri Purnawarman yang sekali waktu memerintah di Taruma. Oke, akhirnya di prasasti Pasir Jambu kita menemukan nama dari kerajaan. Jadi nama kerajaan Tarumanegara itu memang ada di dalam prasasti, terutama di prasasti Pasir Jambu. Yang katanya rajanya itu baju zirahnya terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Yang artinya kemungkinan besar kerajaan Tarumanegara ini kerajaan yang sangat ditakuti, susah dikalahkan apalagi pada saat pemerintahannya Raja Purnawarman. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota musuh, hormat pada para pangeran, tapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Jadi ini tuh hanyalah ungkapan gitu ya tentang Raja Purnawarman yang memang sangat ditakuti gitu kan. Dia ibaratkan adalah seorang raja yang selalu berhasil menggempur kota musuh dan berhasil menaklukkannya gitu ya. Kayaknya kalau datang Raja Purnawarman hati-hati aja gitu mungkin gitu ya maksud dari prasastinya. Next ya. Nah, yang berikutnya itu adalah prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten itu isinya adalah ini bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Oke, muncul lagi istilah Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Oke ya, kita akan lihat. Di sini ada simbol dua kaki lagi. Jadi selalu ada simbol dua kaki yang katanya ini adalah kakinya Raja Purnawarman. Nah, usut punya usut para sejarawan, mereka menyimpulkan bahwa dua telapak kaki ini menggambarkan wilayah yang ditaklukkan oleh Tarumanegara. Jadi Tarumanegara ini punya tradisi, kalau dia menaklukkan salah satu wilayah, pasti dia tandain pakai telapak kaki rajanya, gitu ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa telapak kakinya itu seperti Dewa Wisnu. Di sini ada ungkapan kepercayaan, yaitu Dewa Raja. Jadi di dalam kerajaan-kerajaan Hindu, biasanya mereka selalu menyamakan raja yang mereka agung-agungkan itu setara dengan dewa. Dan Raja Purnawarman itu diagungkan dan dia dianggap setara seperti Dewa Wisnu. Gitu ya. Nah, sampai prasasti yang terakhir tadi, yang bisa dibaca, kita belum menemukan tahun berapa sih sebenarnya kerajaan Tarumanegara itu ada gitu ya. Terus dari mana nanti kita sumbernya? Nanti kita akan cari sumber yang berikutnya. Nah, ini dua prasasti ini sebenarnya masih ada lagi ya. Masih ada prasasti Muara Cianten, ada prasasti Pasir Awi. Yang satu cuma gambar telapak kaki, yang satu tulisannya nggak jelas. Makanya sampai sekarang informasi dari dua prasasti ini masih belum bisa disimpulkan. Next ya. Nah, yang berikutnya adalah dari segi kitab. Kitab itu adalah sebuah naskah yang ditulis oleh para pujangga di masa lalu gitu ya, terutama di zaman Hindu-Buddha itu ditulis oleh para Brahmana. Nah, ada salah satu naskah atau kitab yang sangat terkenal namanya adalah naskah Wangsakerta. Wangsakerta ini adalah nama seorang pangeran yang berasal dari Cirebon. Jadi dia usut punya usut sekitar abad ke-15 dia pernah mengumpulkan pujangga-pujangga. Pujangga itu nulisnya kayak gini ya, pujangga. Jadi para Brahmana, orang-orang yang berpengaruh gitu ya, atau orang-orang yang dianggap mengerti tentang sejarah daerahnya masing-masing, itu dipanggil dan nanti disuruh mengungkapkan mengenai sejarah daerahnya masing-masing. Nah, nanti dari pertemuan di Cirebon tersebut akhirnya disimpulkanlah banyak sekali kitab. Ada Cerita Parahyangan, ada Negara Krebumi, ada Pustaka Dwipantara Parwa, ada Pustaka Pararaton, ada Ibumi Jawa Dwipa, dan ada Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara. Nah, dari sinilah salah satunya kita menemukan mengenai kisah atau sejarah dari kerajaan
Tarumanegara. Apa sih katanya menurut naskah Wangsakerta ini? Nah, menurut naskah Wangsakerta katanya yang namanya Kerajaan Tarumanegara itu didirikan oleh seseorang yang bernama Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi. Sebenarnya kalau kita lihat di sini berdasarkan naskah Wangsakerta ini berarti kemungkinan besar kerajaan ini sejaman dengan kerajaan Kutai. Ini abad keempat 358 tuh ya, bukan abad kelima. Nah, katanya puncak kejayaannya itu terjadi pada masa Purnawarman di abad kelima. Oke, jadi kita tahu nih bahwa yang diceritakan di prasasti-prasasti tadi yang membicarakan seorang raja bernama Purnawarman itu ada di abad kelima. Dan katanya kerajaan Tarumanegara ini runtuh pada saat zamannya Linggawarman, di mana kerajaan ini pada tahun 669 di abad ke-7 ini katanya dibagi jadi dua, jadi Sunda dan kerajaan Galuh. Nah, Sunda itu ada di wilayah barat, wilayah Banten, kemudian Jakarta, Bogor, Sukabumi, sampai ke Cianjur, sampai ke Bandung bagian barat. Dan kerajaan Galuh itu ada Ciamis, Tasik, Garut, Majalengka, Cirebon, dan lain-lain. Perbatasannya ada di Sungai Citarum. Nah, mulai dari sini, kerajaan Tarumanegara ini runtuh dan digantikan oleh dua kerajaan yang lebih kecil ukurannya, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Nah, katanya mereka juga menguasai 48 pasal, artinya kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Tarumanegara, jumlahnya ada 48, mereka tunduk kepada mereka. Nah, selain itu juga, kerajaan Tarumanegara ternyata melakukan diplomasi ke India dan Tiongkok. Jadi, selain dia jago kandang di wilayah Jawa gitu ya, kerajaan ini juga aktif mengirimkan utusan-utusannya ke wilayah India dan Tiongkok. Kenapa harus ke India dan Tiongkok? India dan Tiongkok ini adalah pusat peradaban waktu itu yang paling maju gitu ya. Bahkan kita mengenal istilah kerajaan dan agama Hindu Buddha juga itu dari India. Makanya tetap aja kerajaan-kerajaan di Indonesia pasti harus memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan yang ada di India ataupun di Tiongkok. Nah, katanya sebab keruntuhan dari kerajaan ini adalah diserang oleh Sriwijaya. Nanti kita akan cari buktinya. Benar nggak sih diserang oleh Sriwijaya gitu ya? Oke, yang berikutnya adalah sumber dari berita asing. Jadi, kerajaan Tarumanegara ini ternyata pernah disebutkan juga oleh orang asing. Namanya adalah Fahien. Nah, ini Fahien dia adalah seorang musafir, atau kalau musafir nggak pakai iya. Dia adalah seorang, kalau zaman sekarang itu adalah traveler. Dia adalah orang yang berkeliling dunia. Tapi keliling dunianya ini bukan buat ngevlog ya. Dia sebenarnya bukan keliling dunia ya. Dia pergi nanti dari China, dari Tiongkok, dia niatnya ingin pergi ke India. Nah, Fahien ini dia beragama Buddha, dia seorang biksu, dia punya niatan ingin belajar mengenai agama Buddha langsung di tempat asalnya, yaitu di India. Nah, Fahien ini dia mengikuti jalur perdagangan karena dia ikut ke kapal-kapal pedagang. Nah, pada suatu waktu dia itu akhirnya singgah di suatu tempat, karena memang mau nggak mau kalau kita pergi ke India pasti lewat ke wilayah Indonesia, karena banyak orang yang nggak mau melewati jalur yang susah ya. Di sini ada pegunungan Himalaya, makanya mereka lebih memilih mereka untuk lewat laut saja. Nah, menurut catatannya Fahien, jadi orang zaman dulu terutama orang China ya, orang Tiongkok, mereka tuh paling suka bikin catatan. Jadi kalau mereka datang ke suatu tempat, mereka catat di sini ada apa, di sini ada apa gitu ya. Nah, catatannya Fahien itu namanya adalah Fakuochi. Nah, di dalam Fakuochi tersebut, dia pernah menyebutkan salah satu nama yang mungkin dari telinga kita mungkin agak asing, tapi kalau kita telusuri lebih lanjut, itu adalah kerajaan Tarumanegara. Nah, kita akan baca coba ya salah satu keterangan dalam kitab ini. Dalam kitab ini disebutkan, aku suatu waktu pernah berkunjung ke sebuah negeri di selatan Tiongkok, katanya. Selatan ya, selatan tuh kita ada ini, ada Thailand, semuanya di selatan. Negeri tersebut bernama Yepoti atau dikenal juga sebagai Tolomo, katanya. Di sana sudah banyak penganut Hindu, sedikit penganut Buddha, dan sisanya masih beragama kotor, katanya. Jadi Fahien menceritakan, dan dia uniknya itu dia menuliskan, saya pergi ke Tolomo tersebut, ke Yepoti tersebut pada tahun 414 Masehi. Yang artinya kita tahu bahwa kerajaan ini ada di abad ke-5. Jadi abad ke-5 itu kita tahu dari Fahien. Kata Fahien itu, di sana udah ada yang Hindu loh, meskipun rajanya udah Hindu ya. Banyak yang Hindu,
ada sedikit agama Buddha katanya, tapi nggak populer, dan sisanya masih beragama kotor. Artinya sebagian besar penduduk Tarumanegara masih menganut agama animisme, dinamisme, dan totemisme. Itu adalah info dari Fahian. Nah, ada juga info dari dinasti Sui. Katanya menurut dinasti Sui yang ada di Tiongkok, pernah datang katanya utusan dari Tolomo 2 kali katanya. Pada tahun 528 dan juga 535. Terus ada lagi berita dari dinasti Tang, katanya pernah datang utusan dari Tolomo pada tahun 666 dan 669. Setelah itu tidak ada lagi utusan yang datang yang mengatasnamakan diri berasal dari Tolomo. Karena memang katanya kemungkinan pada tahun 669 kerajaan ini terbagi jadi 2 dan bahkan tunduk ke dalam kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Gitu ya. Jadi secara garis besar sebenarnya sumber-sumbernya adalah dari prasasti, dari kitab, dan juga dari berita asing. Meskipun kita juga sudah menemukan ada sebuah candi, bahkan ada komplek percandian di wilayah Karawang, namanya di Candi Batujaya, daerah Batujaya. Itu banyak banget candi-candi yang berhubungan dengan kerajaan Tarumanegara. Tapi ini masih perlu penelitian lebih lanjut. Makanya sekarang saya nggak terlalu bahas mengenai candi-candi ini, karena memang candi ini masih dalam proses penelitian. Itu ya. Nah, setelah ini kalian silakan langsung masuk ke aplikasi sekolah dan mulai mengerjakan tugasnya ya. Jadi kesimpulannya kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang cukup aktif dalam melakukan ekspansi atau perluasan wilayah. Dia juga punya raja yang ditakuti namanya Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara juga tercatat dalam perjalanan seorang musafir dari China yang bernama Fahian gitu ya. Dan sisanya kita juga sudah ketahui bahwa kerajaan ini nanti kemungkinan besar hancurnya ini karena dibagi 2 dan ditaklukkan oleh kerajaan Tarumanegara. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Sekarang silakan kalian masuk ke aplikasi sekolah.